Pemirsa masih bersama kami kali ini di Breaking News Debat Capres-Cawapres 2024. Jelang debat ketiga Capres, sejumlah persiapan dilakukan. Dan kita akan pantau suasana persiapan di dalam venue debat Istora Senayan, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Ayah Nufus di sana. Selamat sore Ayah, seperti apa persiapan debat di dalam venue saat ini? Ya, silakan Ayah. Ya, selamat sore Valeri dan pemirsa. Persiapan menjelang debat ketiga Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang nantinya akan mempertemukan ketiga calon presiden untuk kedua kalinya di panggung debat ini. Persiapannya sudah semakin matang, di mana pada malam nanti debat ini akan bertemakan pertahanan, keamanan, geopolitik, globalisasi hingga politik luar negeri. Dan untuk persiapan sendiri ini sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, di mana pada hari ini dilakukan lagi gladiresik atau persiapan terakhir demi kematangan debat kali ini. Dan dari pantauan kami sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh tim yang bertugas, mulai dari pengecekan sound system, kemudian juga tata letak ruangan dan juga tata letak panggung, hingga podium dan juga mikrofon, hingga persiapan dari moderator debat yang nantinya akan diperankan oleh Anissa Dasuki dan juga Aryo Hadi selaku senior jurnalis dari iNews Media Group. Dan juga tadi sudah ada persiapan dari MC of Air yang nantinya akan memandu acara sebelum debat dilangsungkan. Dan jika Anda melihat di layar kaca, begitu di belakang saya ini adalah panggung yang nantinya akan dijadikan sebagai panggung debat oleh masing-masing paslon, yang mana ini tidak banyak perbedaannya dari debat-debat sebelumnya. Kalau kita lihat untuk debat calon presiden pada debat pertama ini belum disediakan podium, namun di debat kedua calon presiden kali ini sudah disediakan 3 podium, yang mana masing-masing podium ini disediakan mikrofon begitu, yang mana ini merupakan mikrofon gooseneck yang nantinya akan digunakan. Selain itu juga paslon ini nantinya akan menggunakan mikrofon hand yang akan menjadi alat mikrofon pembantu lainnya. Namun memang disarankan oleh Komisi Pemilihan Umum para paslon nantinya harus menggunakan mikrofon gooseneck yang sudah disediakan di podium. Selain itu juga di panggung sendiri, Valeri dan juga pemirsa, ini sudah disediakan 2 kursi yang mana ini nantinya akan dipergunakan oleh Capres dan juga Cawapres yang akan mendampingi pada saat calon presiden ini melaksanakan debatnya malam nanti. Selain itu juga dari pantauan kami untuk sterilisasi dan juga pengamanan ini telah dilakukan, yang mana sudah ada sejumlah pengamanan dilakukan baik di luar maupun di dalam dari venue debat malam ini. Selain itu juga sterilisasi saat ini masih dilakukan, dan juga untuk para pendukung masing-masing paslon nantinya akan diperbolehkan masuk ke dalam venue sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kapasitas sendiri ini masih sama dengan debat-debat sebelumnya, yang mana masing-masing paslon ini hanya diperbolehkan membawa pendukung sebanyak 75 orang saja. Namun dari tadi saya sempat bertanya ke salah satu tim begitu ya, dari paslon 02 ini meminta ada sejumlah penambahan untuk kursi karena akan ada penambahan bagi pendukung yang nantinya akan hadir. Namun kita akan sama-sama nantikan seperti apa, apakah akan ada lebih pendukung yang bergabung di dalam venue pada debat nanti malam. Selain itu juga, jika kita melihat dari tata letak panggung ini memang tidak mengalami banyak perubahan begitu ya. Selain tadi juga kita sudah melihat ada masing-masing kursi bagi pendukung, juga sudah disiapkan kursi bagi 11 panelis yang nantinya akan mengajukan pertanyaan. Sementara untuk format debat sendiri ini masih sama dengan debat-debat sebelumnya, yang mana ini terdiri dari 6 segmen, mulai dari pemaparan visi misi, kemudian juga program masing-masing pasangan capres dan cawapres, kemudian juga nantinya akan ada pendalaman visi misi seperti biasa, kemudian juga akan ada pertanyaan dari panelis, hingga nantinya tanya jawab antar capres serta pernyataan penutup, yang mana durasinya sendiri ini adalah 150 menit, yang mana perinciannya yakni 120 menit untuk debatnya sendiri, sementara untuk 30 menit yakni jeda iklan. Dan untuk
Hal lainnya yang berbeda pada debat kali ini, Valeri dan juga pemirsa, yakni pada peran moderator, yang mana sebelumnya moderator ini hanya berperan sebagai mengatur alur debat hingga membacakan pertanyaan-pertanyaan saja yang sudah disusun oleh panelis. Maka dalam debat kali ini nantinya moderator ini dapat mempertanyakan kembali atau meminta paslon ini untuk memperjelas pertanyaannya jika ada singkatan-singkatan yang diajukan oleh paslon. Valeri. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tidak hanya permasalahan di dalam negeri, isu geopolitik di kawasan juga menjadi tantangan bagi presiden terpilih selanjutnya dalam memimpin Indonesia. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di laut maupun di darat. Sehingga keamanan Indonesia adalah pondasi bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan keamanan ini tak hanya mengenai kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang memegang prinsip perdamaian dunia, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia berkomitmen terus menjalin kerjasama secara regional dan internasional untuk mengatasi permasalahan bersama. Seperti konflik batas negara, pencurian sumber daya alam laut, perompakan, terorisme, dan perdagangan manusia. Karena itu, calon pemimpin masa depan Indonesia harus dapat meningkatkan keamanan dan pertahanan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Nah, pemirsa, untuk membahas terkait tema dialog pada malam ini terkait pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, kita telah terhubung dengan pengamat militer Hairul Fahmi. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore. Ya, Mas Fahmi, tema debat malam ini kan cukup serius, ada pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Isu-isu apa yang Anda prediksi akan keluar menjadi bahasan ketiga capres di debat malam ini, Mas Fahmi? Iya, kalau kita simak visi misi para paslon ini terkait sektor pertahanan, ya secara umum semuanya saya kira sudah bisa memotret beragam persoalan dan tantangan ya. Mereka juga kemudian menawarkan gagasan-gagasan agenda prioritas untuk menjawab tantangan dan ancaman tadi ya. Kita lihat juga semua dokumen visi misi para capres ini berisi gagasan-gagasan baik, bermanfaat ya. Kemudian kita hanya perlu menilai nanti di debat nanti mana yang paling baik, mana yang paling bermanfaat, dan mana yang paling realistis untuk dijalankan. Nah, kalau dikelompokkan semua paslon saya kira sudah jelas akan bicara soal desain, postur, dan sistem pertahanan yang akan dibangun ya. Mereka artinya dalam hal itu mereka juga pasti akan bicara soal modernisasi alutsista, pertahanan cyber, soal profesionalisme dan kompetensi SDM, terus kemudian juga soal pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri sampai soal kesejahteraan prajurit gitu. Nah, saya kira hal-hal itu yang akan muncul dalam dalam debat nanti ya. Nah, tapi sayangnya saya kira yang mungkin terlewat ya, hampir semua paslon ini tampaknya melewatkan satu pertanyaan mendasar, mau bangun ini, mau bangun itu, mau belanja ini, belanja itu, dari mana duitnya. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini akhirnya perbincangan publik ya, termasuk di media-media itu banyak membahas, mendiskusikan terkait dengan anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan kita sudah memadai atau tidak, memadai atau belum, apakah apa alasan-alasan atau basis argumentasi yang digunakan untuk menjawab mengapa kita berhutang untuk untuk belanja alutsista ya. Mengapa kita beli pesawat atau alutsista bekas misalnya,
hal-hal itu kan mungkin juga bisa menjadi bagian dari perdebatan dan perlu dielaborasi dalam debat nanti. Baik, Mas Fahmi, jadi anggaran pertahanan ini nampaknya akan menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas di debat malam ini. Lalu Indonesia sendiri, letak geografisnya ini kan merupakan negara kepulauan terbesar yang berbatasan langsung dengan 10 negara. Nah, isu kedaulatan kemudian menjadi penting. Selain militer yang kuat, apa yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan? Kira-kira Mas Fahmi? Iya, selain pertahanan yang kuat tentu saja harus dibarengi juga dengan kemampuan diplomasi dan membangun hubungan internasional yang baik, ya. Kemampuan diplomasi dan membangun hubungan internasional yang baik ini terutama karena kita berada di kawasan yang cukup dinamis ya saat ini ya. Dalam kondisi saat ini cukup dinamis, kita dikelilingi oleh beragam bentuk tantangan dan ancaman di masa depan dari berbagai negara juga, gitu, sehingga bagaimana kita membangun hubungan internasional dan menjaga hubungan baik ini menjadi hal yang penting ya. Artinya diplomasi bukan hanya diplomasi dalam konteks umum gitu ya, tapi juga dalam konteks diplomasi pertahanan, karena ini yang terutama paling sensitif ya. Ketika kita ketika kita atau negara lain melakukan pengembangan kekuatan pertahanannya, itu pasti akan mempengaruhi negara-negara di sekitarnya gitu ya. Sehingga penting bagi kita, jika kita memang berambisi untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan kita, ya berarti kita juga harus siap untuk bisa lebih jelas dalam hal diplomasi pertahanan dan hubungan internasional. Misalnya kenapa diplomasi pertahanan ini menjadi penting, karena dengan diplomasi pertahanan lah kita bisa pertama mengurangi kesalahpahaman, karena kita membangun pertahanan yang kuat pasti wah ini mau mengancam kita nih kata negara lain kan. Itu kan untuk mengurangi kesalahpahaman diplomasi harus dilakukan. Untuk membangun trust, rasa saling percaya antar negara juga diplomasi harus dilakukan, misalnya hal seperti itu ya. Kemudian sayangnya dalam konteks geopolitik tadi ya, kita tahu kita dikelilingi banyak ancaman dan kita berada di posisi yang sangat strategis. Sayangnya yang belum muncul salah satunya dari dokumen visi misi capres itu adalah para capres ini adalah soal visi poros maritim dunia yang sudah diusung oleh Presiden Jokowi ya. Ini tidak ada satupun capres yang dalam dokumen visi misinya memasukkan soal nasib visi poros maritim dunia ya. Apakah akan dilanjutkan dengan catatan atau diganti dengan konsep lain yang mungkin dianggap lebih relevan. Nah, ini kan kita perlu simak apakah nanti malam akan ada pertanyaan pemantik soal itu dari panelis atau di antara para capres itu atau bagaimana. Nah, ini kita pingin dengar gitu ya, karena sebenarnya kekuatan geopolitik Indonesia ada di situ, ada di visi poros maritim dunia itu gitu. Baik, poros maritim ini kita juga masih nantikan kira-kira apakah malam ini akan keluar menjadi pembahasan. Lalu terkait dengan tema hubungan internasional ini Mas Fahmi, Indonesia kan masih mengalami sejumlah konflik batas negara seperti pencurian dari sumber daya alam laut, kemudian juga ada perompakan, terorisme dan perdagangan manusia. Kira-kira kerjasama antar negara seperti apa yang diperlukan Indonesia untuk mengatasi beberapa masalah ini, Mas Fahmi? Ya, kerjasama dalam hal ini kerjasama antar negara tentu saja tidak bisa hanya di satu sektor ya, dia pasti harus lintas sektor, karena apa yang terjadi misalnya ya, ini soal saya beri contoh soal perikanan ya. Dulu ketika Menteri Susi, Menteri AKP, Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa Pak Jokowi periode pertama, Bu Susi, ada kebijakan yang sangat tegas dan keras dalam hal mengatasi penangkapan ikan secara ilegal ya di perairan kita. Nah, itu kemudian ternyata itu berdampak pada kondisi keamanan di negara lain. Sebut saja Filipina misalnya, di Filipina Selatan. Ketika hasil-hasil tangkapan ilegal ini kemudian tidak masuk ke negara mereka melalui salah satu kota pelabuhan di sana. Yang terjadi kemudian dampaknya luar biasa secara ekonomi. Kota pelabuhannya mati,
pengangguran meningkat, dan akhirnya gangguan keamanan juga meningkat di Filipina. Itu yang kita tidak sadari ya ketika kita mencoba bersikap tegas, sehingga ya hal-hal seperti itu mungkin di masa depan di pemerintahan mendatang juga harus dipikirkan bagaimana kerjasama itu tidak bersifat parsial tapi juga memperhitungkan berbagai aspek secara komprehensif dan holistik gitu. Baik Mas Fahmi, lalu terkait isu geopolitik mungkin ini yang semakin memanas seperti konflik Rusia-Ukraina, kemudian juga ada ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan. Ini akan menjadi PR bagi pemimpin masa depan, terutama 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana seharusnya pemimpin menyikapi beberapa isu geopolitik ini, Mas Fahmi? Ya, kalau isu geopolitik, saya kira prioritas pertama tadi, makanya ini kan berkaitan dengan bagaimana kita membangun pertahanan yang kuat, ya, pertahanan yang kuat sehingga kita memiliki posisi tawar yang baik, kita juga bisa suara kita bisa didengar dalam konteks meredam potensi konflik dan mengurangi ketegangan di kawasan, baik terkait dengan Cina Taiwan, terus kemudian di sisi utara kita di Laut Cina Selatan misalnya seperti itu juga kita bisa bukan sekedar bisa teriak-teriak tapi juga didengar sekaligus. Nah, ini yang paling penting, geopolitik selalu akan berkaitan dengan pembangunan sektor pertahanan dan keamanan, sehingga kalau kita ingin memperkuat geopolitik, ya tentu kita harus juga memperkuat sisi pertahanan ini, baik dalam konteks hard defense maupun soft defense ya. Kalau ini bisa kita bandingkan misalnya dengan contoh negara tetangga kita Singapura, ya negara kecil dikelilingi negara-negara besar, artinya mereka mestinya juga bisa dibilang selalu merasa terancam dengan negara-negara lain, tapi kemudian mereka berupaya membangun selain pertahanan yang kuat secara fisik, ya dengan belanja alutsista yang sebegitu banyaknya, tapi juga mereka membangun pertahanan yang bersifat psikologis. Mereka membangun persepsi bahwa mereka negara yang kuat, mereka negara yang tidak bisa diancam, mereka yang negara yang punya posisi tawar sangat kuat sehingga harus diperhitungkan gitu. Nah, kita ingin melihat para capres kita bisa menghadirkan gagasan-gagasan yang realistis dan mudah diaplikasikan terkait dengan faktor geopolitik ini. Baik Mas Fahmi, artinya pertahanan dan keamanan yang kuat baik secara fisik dan juga psikologi seperti Singapura ini mungkin bisa dicontoh Indonesia ya untuk menguatkan kembali geopolitik. Nah Mas Fahmi, kami masih akan melanjutkan dialog terkait dengan tema debat Pilpres malam ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Indonesia.